Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita akan kembali untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Kali ini saya akan memberikan materi tentang matematika tentang mengurutkan bilangan. Baik, sebelumnya untuk anak-anak yang menyaksikan live streaming ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar agar nanti Allah memudahkan kita dalam menerima pembelajaran. Nah, rotok gerak. Kita berdoa dulu. Wahid isnan salas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ja'al awwalaha dan nahari solaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha as'aluka khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dalam menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Meskipun anak-anakku berada di rumah, meskipun kita masih dalam pandemi, kita harus tetap semangat untuk belajar, ya. Karena Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu 1 derajat. Baik, anak-anakku, hari ini kita anak-anakku kelas 2, hari ini kita akan belajar mengurutkan bilangan. Berarti di sini Pak Guru sudah mempunyai sebuah alat. Nah, ini ada papan dan ini nanti akan kita isi. Kita isinya apa? Ini. Pak Guru sudah menyiapkan. Di sini ada 3 amplop. Berarti nanti ada 3 sesi. 3 sesi, 3 level ataupun 3 apa ya? Pokoknya ya ada 3 bagian ya. Bagian yang pertama, kita akan ambil dulu amplop yang pertama. Amplop nomor 1. Amplop yang 2 dan 3 kita simpan terlebih dahulu. Nah, ini kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya adalah, iya, ternyata tidak ada isinya, ya, tidak ada tulisannya. Tapi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kertas ini akan ada isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada ya, ada isinya, ternyata masih dibalik. Baik, anak-anakku kelas 2 ini kita letakkan dulu. Ini, ya, ini kita letakkan di sini. Kita akan urutkan bilangan-bilangan ini. Kita letakkan dulu di sini. Di mana ya? Di sini ya. Mudah-mudahan kelihatan. Di sini. Kita letakkan di sini. Kita letakkan di sini. Di sini. Dan terakhir di sini. Ya, ada 6 bilangan yang ada di depan sekarang. Nah, 6 ini kalau anak-anak lihat semuanya bernilai 200 ya. Bernilai 200. 237, 234, 238, 235, 236, 239. Nah, sekarang kita akan mengurutkan bilangan-bilangan ini. Tinggal pilih nih. Mau dari yang besar ke kecil. Kebalik. Dari yang besar atau ke kecil. Jatuh. Dari yang besar ke kecil atau dari yang kecil ke besar. Nah, kita coba dulu dari yang kecil ya. Dari yang kecil ke yang besar. Kita urutkan dulu. Yang kecil kita taruh sini. Yang besar kita taruh di sini. Berarti yang sana nanti harus yang kecil ya. Baru yang sebelah sini yang paling besar. Baik, sekarang kita lihat ini. Sebentar. Oke. Sambil memantau ya. Oke, kita lihat. Semuanya sama angka 200-an. Tetapi ada yang kita lihat. Ratusannya angkanya 2, 2, 2,
2, 2, 2. Semuanya sudah sama, berarti tidak ada masalah. Sekarang kita lihat puluhannya. Puluhannya itu yang di tengah. Puluhannya 3, 3, 3, 3, 3, 3. Sudah sama juga, berarti tidak ada masalah. Kita lihat satuannya. 7, 4, 8, 5, 3, 9. Ternyata masih acak. Ternyata belum urut. Nah, sekarang tinggal kita lihat. 7 dengan 3. 7 dan 4. Mana yang lebih kecil? 4. Berarti yang 4 kita taruh di sini. Oke. 4 sama 7. Ya, 4 yang lebih kecil, 7 lebih besar. Sekarang 7 dengan 8. Ternyata 7 lebih kecil, 8-nya besar. Betul, sudah sesuai letaknya. 5. 5 dengan 8. Ternyata 5 lebih kecil dari 8, maka harus kita geser. Nah, 5 dengan 7 kita lihat. 5 itu lebih kecil daripada 7. Berarti harus kita geser lagi. Kita tukar lagi kartunya. Nah, 5 dengan 4. Sudah betul. 4 lebih kecil daripada 5. 5 besar. Oke, berarti sudah tidak ada masalah ini. Sekarang kita lihat tadi ini sudah, ini sudah. Sekarang yang ini. 6 dibandingkan dengan 8. Ternyata 6 itu lebih kecil. Maka ini kita geser ke sini. Nah, kalau sudah begini, kita bandingkan lagi nih. 6 dengan 7. Bagaimana? Ternyata 6 lebih kecil daripada 7. Maka ini juga kita geser ke sini. Nah, 6 dibandingkan dengan 5. 5 lebih kecil daripada 6. 6 lebih besar daripada 5. Oke, berarti ini sudah sesuai urutannya. Kita lihat sekarang. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini berarti kita sudah melakukan proses atau cara untuk mengurutkan bilangan yang tadi semula acak tempatnya, tetapi kita urutkan mulai dari yang paling kecil ke besar. Sekarang bagaimana kalau dibalik dari besar ke kecil? Kita geser dulu. Kalau dari besar ke kecil, ini saya letakkan di sini. Yang ini saya letakkan di sini. Lantas bagaimana caranya? Ya kita balik saja. Yang semula ini di sini, kita taruh di sini. Ini yang besar. Kemudian ini. Kemudian yang ini. Yang ini. Yang ini. Dan yang ini. Nah, jadi tinggal dibalik ya. Kalau tadi dari kecil ke besar, sekarang dari besar ke kecil. Tinggal dibalik posisi. Mudah ya untuk yang level 1 ini. Nah, ini level pertama loh. Nanti masih ada 2 amplop lagi dan itu nanti levelnya susah ya. Nah, nggak susah-susah banget. Nih, baik. Mudah-mudahan cara yang singkat tadi bisa menambah kejelasan kepada anak-anakku bagaimana cara mengurutkan bilangan. Sekarang kita coba urutkan bilangan lagi di amplop yang kedua. Ya, di amplop yang kedua. Angka 2, amplop yang kedua. Kita tutup dulu ya, nih. Nah. Akan saya letakkan di sini. Sekarang amplop kedua kita buka. Iya. Kita balik. Nah, kita akan letakkan di sini. Enaknya dari besar ke kecil atau kecil ke besar ya? Sama seperti tadi saja ya, dari kecil ke besar. Berarti ini tinggal kita balik dulu. Yang sini nanti yang kecil, yang sini nanti yang besar. Oke.
Kita letakkan kartunya, acak. Kita letakkan kartunya acak. Oke. Nah, setelah kita letakkan, kemudian apa yang akan kita lakukan? Ya, kita lihat ratusannya. Kita lihat dulu ratusan, karena ini semuanya ratusan ya. 300, 300, 200, 400, 400, 200. Kita lihat dulu ratusannya. 3, 3, 2, 4, 4, 2. Ya, maka kita akan lihat dulu nih, dari kecil ke yang besar. Yuk, sekarang kita lihat. 3 dengan 3. Tidak ada masalah. Tapi begitu di sini 3 sama 2. Oh, padahal 2 itu lebih kecil daripada 3. Maka ini kita geser. 2 ini harus berada di sini. Nah, di sini berarti ini kita geser dulu di sini. Nah, di sini. Oke. 2, 3, 3, 4, 4. Ada 2 lagi di sini. Maka kita geser saja. Langsung kita geser ke sini. Ya. Nah, nih. Ya, nih. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Sudah sesuai ya? Yang kecil sebelah sana, ke sini semakin besar. Nah, kalau sudah begini, barulah kita lihat puluhannya. Puluhannya. Sekarang kita bandingkan. 4 dengan 7. 4 dengan 7. 4 lebih kecil daripada 7? Ya, betul. Berarti ini sudah letaknya sudah betul. Ya, sudah sesuai. Sekarang kita lihat yang ini, yang 3. Yang ini 36, yang ini 35. Ini 6, ini 5. 6 sama 5, 6 itu lebih besar. Maka ini harusnya kita balik ya. Nah, ini kita balik. Nah, di sini. Ya, ini kita balik. Sekarang yang 4. Coba kita lihat ini. Ini ada 2, ini ada 4. Apakah betul bahwa 2 itu lebih kecil daripada 4? Iya. Ini berarti tatanannya atau susunannya sudah benar. Nah, anak-anakku kelas 2, inilah susunan yang benar. Urutan dari kecil ke besar yang benar. 241, 271, 352, 367, 428, 448. Itulah tadi cara mengurutkan bilangan dari kecil ke besar. Kemudian bagaimana kalau dari besar ke kecil? Sama seperti langkah kita tadi, tinggal kita balik saja. Pertama, ini kita balik ke sini. Biar anak-anak tidak kebalik ya, besar yang sana. Kemudian ini kita balik, yang dari sini nih. Atau mau dari sana dulu boleh sih, dari sana dulu boleh. Dari ini misalnya, dari sini ke sini. Yang ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Ininya ke sini. Ini kita turunkan. Ini kita turunkan. Nah, terlihat bahwa bilangan 448 paling besar, bilangan 241 paling kecil. Urutannya dari besar ke kecil. Gimana? Sudah semakin paham? Bisa ya? Baik. Sekarang kalau begitu kita lanjutkan lagi dengan amplop yang ketiga ya. Dengan amplop yang ketiga kita tutup dulu ini. Nah, ini kita tutup dulu. Kemudian yang ini saya geser lagi ke sini. Kita ambil amplop yang ketiga. Amplop yang ketiga. Kita buka di sini. Kita akan lihat angkanya. Ya, kali ini kita angkanya lebih kecil ya, Nak ya.
Nah, kita urutkan, kita letakkan dulu di sini, nanti baru kita urutkan. Nah, oke. Ups, kejauhan. Kejauhan. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita akan mencoba untuk mengurutkan terlebih dahulu, ya. Mulai dari yang paling kecil, kita lihat. Anak-anak pasti bisa mengetahui bahwa dari 4 ini, ya, dari 4 ini, maaf, dari 8 kartu ini yang paling kecil adalah 21. Kita letakkan di sini 21-nya. Berarti paling depan. Habis setelah 21 ada lagi 22. Ini 22. Kemudian 23, 24. Ya, ini tanda udah urut 24. Setelah 24 ada 25. Ini kita balik 26, 27, 28. Nah, ini urutannya. Nah, anak-anakku kelas 2 setelah mengurutkan, kita akan belajar. Tadi sudah mengurutkan dari bilangan kecil ke besar, kemudian besar ke kecil. Kita akan melanjutkan lagi nih, yaitu apa? Dengan bilangan sebelum, sesudah, dan bilangan antara. Ya, kalau anak-anak perhatikan di sini akan dapat dilihat bahwa kalau Pak Guru ada pertanyaan ini, berapa bilangan sebelum 25 atau bilangan sebelum 25 adalah bilangan berapa? Bilangan sebelum 25, kalau sebelum itu berarti sebelumnya, ya, sebelumnya berarti sebelum 25 ada 24. Sebelum 24 berarti 23. Sebelum 23 ada 22 dan seterusnya. Bagaimana dengan 26? 26 ini adalah bilangan sesudah atau setelah. Setelah 25 ada 26. Setelah 26 ada 27. Setelah 27 ada 28. Nah, ini yang namanya bilangan sebelum. Kalau sebelum itu berarti ya lebih kecil. Kalau sesudah atau setelahnya berarti lebih besar. Bagaimana dengan begini? Misalnya ada pertanyaan 3 bilangan setelah 23. 3 bilangan setelah 23. Berarti setelah 23 kita tambahkan 3 bilangan, ya, 3 bilangan, yaitu setelah 23 ada 24, 25, 26. 3 bilangan setelah 24, maaf, setelah 23 adalah 24, 25, 26. Ya, itu adalah bilangan 3 bilangan setelah 23. Maka 24, 25, 26. Kita kembalikan lagi. Bagaimana kalau misalnya ada pertanyaan begini. 2 bilangan sebelum 25. 2 bilangan sebelum 25. Maka 25, 2 bilangan sebelum itu berarti mundur. Berarti ada 24, ada 23. Berarti 2 bilangan sebelum 25 adalah 24 dan 23. Atau boleh dibalik, 23 dan 24. Nah, seperti itu. Itu tadi sebelum dan sesudah. Bagaimana kalau begini, ya? Nih. Bilangan apa saja di antara 23 dan 27. Antara berarti 23 dan 27. Ada bilangan apa saja
antara 23 dan 27, berarti ada 24, 25, 26. Berarti ada 3 bilangan ya nak ya. Ada 3 bilangan antara 23 dan 27 itu ada 3 bilangan. Itulah namanya bilangan antara, di antaranya. Berarti di antara 23 dan 27. Di antara berarti di tengah-tengahnya. Ya. Nah, sekarang kalau sampai, nah ini ada juga loh ya. Ada sampai nih, ada berapa bilangan ya. Misalnya contohnya begini nih. Bilangan 23 sampai 28. 23 sampai 28. Berarti ada berapa bilangan itu ya? 23 sampai 28. Maka 23, kita hitung 23-nya. 24, 25, 26, 27, sampai 28. Dari 23 sampai 28. Ada berapa bilangan ini? Ada 6 bilangan. Dari 23, mulai dari 23 sampai 28. Ya, bagaimana? Bisa ya? Bisa dipahami, mudah-mudahan cara yang barusan anak-anak lihat, barusan anak-anak tonton, bisa makin memperjelas pengetahuan yang selama ini sudah anak-anak miliki. Bisa mantap lagi. Oh, ternyata seperti itu ya. Yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu jadi makin tahu lagi ya, makin jelas. Baik, anak-anakku, kelas 2 itu tadi cara untuk mengurutkan bilangan mulai dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya, yaitu kita lihat dulu, Pak Guru akan ulangin lagi, dilihat dulu, kita urutkan dulu dari ratusannya. Kalau kita cek dulu nih, ada berapa digit, ya, 3 digit atau 2 digit. Ini namanya 2 digit ini. Berarti 25 hanya ada 2 digit. Kalau yang ini namanya 3 digit, ratusan. Kita lihat dulu ratusannya. Kita lihat lagi, bandingkan puluhannya, kita bandingkan satuannya. Ya. Jadi untuk membandingkan ataupun mengurutkan bilangan, maka kalian harus membandingkan dulu ratusannya, puluhannya, dan satuannya. Kalau ratusan sudah sama, berarti kita bandingkan puluhannya. Kalau puluhannya masih sama, berarti kita bandingkan satuannya. Kalau satuannya sama, berarti itu adalah kedua bilangan itu adalah sama dengan atau sama. Tidak lebih besar atau tidak lebih kecil. Ya, seperti itu caranya untuk mengurutkan bilangan acak, dan juga tadi ada bilangan antara, ada sebelum, ada sesudah, ada juga mulai dari, sampai. Ya, baik anak-anakku, kiranya demikian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa menambah pengetahuan anak-anak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap belajar di rumah, tetap soleh-solehah. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Guru matikan ya rekamannya. Dan streamingnya juga tak matikan.